Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai analisis uji chi-square, hubungan antara persepsi tentang sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta jaminan kesehatan masyarakat. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1: Muhammad Fahmil Faza, Putri Apri Junelda, Desih Rama Fitrianti, Nia Anggistina, Marini Nukamayasari, dan saya sendiri Maulidinah Bahri Londong. Outline dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian chi-square dan kegunaannya, yang kedua, tujuan dan syarat uji chi-square, yang ketiga, rumus uji chi-square, dan yang terakhir adalah analisis chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, yang pertama adalah uji chi-square. Uji chi-square atau chi-kuadrat merupakan salah satu uji statistik non-parametrik atau distribusi di mana besaran-besaran populasi tidak diketahui yang cukup sering digunakan pada penelitian yang menggunakan dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal atau untuk menguji perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Kegunaan dari uji chi-square ini yaitu digunakan untuk melihat ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test, kemudian digunakan untuk mengetahui apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau homogeneity test. Selanjutnya sebagai uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test. Kemudian digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi, dan yang terakhir digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Tujuan dari uji chi-square ini sendiri yaitu yang pertama, menguji kebebasan atau independensi antar faktor dari data dalam daftar kontingensi atau uji kebebasan. Yang kedua, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diperoleh. Dan yang ketiga, menguji apakah frekuensi yang diamati atau diobservasi berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya ada syarat uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 dengan nilai sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan, atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Dan yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, contohnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Berikut adalah rumus uji chi-square, yaitu X kuadrat sama dengan sigma buka kurung nilai observed dikurang nilai expected tutup kurung kuadrat dibagi nilai expected. Nilai observed adalah frekuensi hasil observasi, sedangkan nilai expected atau A adalah frekuensi yang diharapkan. Baiklah, kita akan masuk ke bagian langkah-langkah menganalisis uji chi-square dengan aplikasi SPSS, yaitu sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya untuk analisis chi-square menggunakan aplikasi SPSS, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Setelah aplikasi dataset atau aplikasi SPSS dibuka, masukkan data yang ingin dianalisis. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk nama persepsi, kita beri label dengan persepsi tentang sakit. Dan untuk nama Yankes, kita isi dengan pemanfaatan layanan kesehatan. Setelah itu, pada bagian value, kita isi misalnya 1, kita isi labelnya sikap positif. Kita add, dan misalnya value nomor 2 kita isi dengan persepsi negatif. Setelah itu kita oke. Untuk Yankes atau pemanfaatan layanan kesehatan, pada bagian value kita isi misalnya 0 untuk label tidak memanfaatkan, kemudian add, dan untuk value 1 misalnya kita isi dengan memanfaatkan, kemudian oke. Setelah bagian value kita isi, maka kita klik pada bagian data view, akan muncul data sebagai berikut, yang mana apa saja data yang termasuk persepsi negatif atau positif, dan
data pelayanan kesehatan yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan. Kemudian, untuk menganalisis Q-square, pada menu SPSS Analyze, pilih Descriptive Statistics, kemudian pilih Cross Tabs. Setelah muncul, untuk persepsi tentang sakit, kita masukkan pada bagian row. Dan untuk pemanfaatan layanan kesehatan, kita masukkan pada kolom. Setelah itu, klik statistik, centang Q-square, kemudian continue. Setelah itu, klik cells, kemudian centang observe dan row, kemudian continue. Setelah itu, oke. Maka output hasil analisis Q-square terhadap persepsi masyarakat tentang sakit dan pemanfaatan layanan kesehatan akan muncul sebagai berikut yang terdiri dari 3 tabel. Untuk interpretasi atau penjelasan mengenai output hasil analisis Q-square menggunakan aplikasi SPSS, selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah interpretasi output dari uji Q-square yang telah dilakukan. Output 1 yaitu, berdasarkan output tersebut, diketahui terdapat 96 data yang semuanya dianalisis, sehingga memiliki tingkat kevalidan 100% karena tidak ada data yang hilang. Kemudian ada tabel output 2 yang menunjukkan bahwa responden yang persepsi tentang sakitnya positif dan tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan sebanyak 32 responden dengan persentase 55,2%. Kemudian responden yang persepsi tentang sakitnya positif dengan memanfaatkan layanan kesehatan sebanyak 26 responden dengan persentase 44,8%. Sedangkan responden yang persepsi tentang sakitnya negatif dan tidak memanfaatkan layanan kesehatan sebanyak 30 responden dengan persentase 78,9%. Lalu, responden yang persepsi tentang sakitnya negatif dan memanfaatkan layanan kesehatan sebanyak 8 orang dengan persentase 21,1%. Selanjutnya ada tabel Q-square yang didapat nilai p-value 0,017. Ini berarti P kurang dari 0,05, yang berarti keputusannya HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara persepsi tentang sakit dengan pemanfaatan layanan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.